Bismillahirrahmanirrahim. Al-Majlisus Sani wa Salasuna Bibayani Mi'rajin Nabi alaihi assalatu wassalam. Suratul Isra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Subhana kelawan maha suci dati Allah. Alladzi asra kang lakoaken bengi sapa Allah yang memperjalankan pada waktu malam. Alladzi asra kang lakoaken bengi sapa alladzi bi abdihi kelawan kawulane alladzi biabdihi kelawan kawulane alladzi ay Muhammad lailan ing dalem waktu wengi ay minal laili al-qalili lailan ay minal laili al-qalili. Subhana utawi lafadz subhana. Lafadz subhana iku ismun adalah isim bi makna tasbih, dengan makna atau mengandung arti mensuci, mensucikan. Alladzi yuzdad wa utawi alladzi atau alladzi subhan ya, subhan lafadz subhan wa utawi subhan lafadz subhan iku at-tanzih, maksudnya adalah untuk membersihkan. Ini luar biasa lafadz ini, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena memiliki makna at-tanzih, membersihkan dari segala hal yang mencidrai, membuat cacat zatnya Allah. Jadi ketika orang kafir min Bani Israel, Bani Israel itu dulu termasuk hambanya Allah yang dikaruniai kitab-kitabnya Allah atau sudah diutus para nabi. Tapi setelah Nabi Isa, setelah Nabi Isa, mereka banyak mengkhianati Allah, berpindah haluan atau syirik terhadap Allah. Nabi ini kan kebanyakan dari Bani Israel, di mana Bani Israel itu disebutkan di daerah Palestina, yaitu sekitar Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ini di Palestina. Dan dari Nabi Yakub dan seterusnya itu Palestina.
Karena Allah melihat perilaku orang Bani Israel yang sudah mengkhianati Allah, sudah syirik terhadap Allah. Sudah bisa memprediksikan bahwa ketika Allah mau memperjalankan nabinya, mau mengisrokan nabinya, usriyah, ini pasti orang-orang kafir ini akan istihalah atau muhal atau mustahil, akan berpikir mustahil, tidak bisa dijangkau dengan akal. Makanya Allah melindungi kalamnya, Allah mensucikan kalamnya dengan kalimat subhan untuk menampik sebagai benteng tameng terhadap pemustahilan orang kafir. Bagaimana tidak mustahil kata orang kafir? Orang perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu hanya ditempuh minal laili al-qalili, dari malam yang waktunya sangat sedikit sekali. Bagi mereka itu mustahil. Saya ketika umroh saja dari Masjidil Haram ke dari Mekah ke Madinah saja itu memerlukan waktu antara 6 sampai 7 jam menggunakan bis dengan kecepatan penuh 140 km per jam. 6 jam sampai 7 jam. Bagaimana bisa zaman dahulu itu tidak ada kendaraan yang namanya bis memiliki kecepatan sekian, hanya ada unta. Jadi kalau Nabi dari Mekah ke Madinah ini berbulan-bulan, bukan harian, berbulan-bulan. Kalau di sini kita ibaratkan dari Jakarta ke Surabaya. Luar biasa perjuangannya beliau. Apalagi kalau ke Masjidil Aqsa minal laili al-qalil, waktu yang sangat sedikit sekali. Makanya menghilangkan Allah melindungi sifat keagungannya Allah, kesuciannya Allah dengan kalimat subhana untuk sebagai tameng atau melawan pemustahilan orang-orang kafir min Bani Israil. Subhan qad yustamalu temen wis digunakan apa subhan. Lafaz subhana itu digunakan ilman lahu, karena miskinawruhan sudah diketahui lahu kedua Allah. Jadi kalimat subhana di atas karena sudah diketahui secara pasti bahwa subhana itu adalah miliknya Allah atau disandarkan dengan Allah, maka itu fayuqau mongko dipegot apa subhan anil idhofah saking idhofah. Jadi kan aslinya subhanallah. Allahnya sudah dimengerti semuanya bahwa lafaz sesudah subhana itu pasti melekat dengan asma atau dannya Allah. Makanya dibuang idhofahnya. Jadi hanya muncul subhanalladzi asra bi 'abdihi lailah. Jadi ketika dilindungi dengan sifat subhana ini bukan sifat-sifat yang lain atau makhluk, tidak. Tapi di sini adalah dannya Allah. Wa yamna'u lan kecegah apa subhana as-sarfa ing tanwin. Subhana tidak boleh ditanwinkan karena ini isim ghairun munsharif. Bi ghairi tanwin. Kecegah dari tanwin. Makanya tidak bisa dibaca subhanan, tidak bisa. Ya. Jadi subhana ini isim yang didahulukan
yang didahulukan isimnya ketimbang fiilnya, atau mengandung fiil ay usabbihu subhana. Itu ay usabbihu subhana. Wa intisabuhu, penyandaran subhana iku bi fi'lin matrukin, kelawan fi'il yang ditinggal. Subhana itu disandarkan kepada fi'il yang ditinggal. Jadi kalau dalam kaidah tata bahasa itu kan ada fi'il, fa'il dan maf'ul, atau fi'il, fa'il, ada dorof, keterangan, entah itu keterangan waktu atau keterangan zaman. Ini ditinggalkan, fiilnya itu usabbihu ditinggalkan. Makanya maknanya subhana itu ay usabbihu subhana. Misalnya kalau kita mengucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, itu fiilnya ada ay usabbihu ditinggalkan. Kayak gitu. Atau boleh juga isimnya didahulukan, maf'ulnya didahulukan. Subhana ini kalau diposisikan sebagai isim maf'ul didahulukan. Boleh juga, dikarenakan ada percakapan atau kalam yang mengandung makna atau pekerjaan yang sangat tinggi, yang sangat ta'ajub. Pekerjaan yang sangat tinggi, pekerjaan yang sangat ta'ajub. Arti ta'ajub, gawa'akan, menakjubkan. Sehingga Allah mendahulukan maf'ulnya atau sifatnya beliau. Sifatnya zatnya Allah, yaitu subhana. Ta'ajubnya apa? Ya pada ta'ajub, memperjalankan hambanya sing lagi teleng iku ya turu ora, melek ya ora, diperjalankan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa hanya dengan waktu yang sangat sedikit. Minal lail ayat, atau dalam tafsir lain itu disebutkan lahdotan utawa al-laili al-qalili, minal laili al-qalili. Itu kan ta'ajub. Makanya kadang kalau kamu melihat sesuatu yang ta'ajub, itu mengucapkan subhanallah, maha suci Allah. Kenapa? Ya karena keagungan Allah yang menciptakan makhluknya yang dengan sangat luar biasa. Lihat pemandangan gunung yang sangat indah sekali. Ajub kan mengucapkan subhanallah, disandarkan kepada Allah. Itu faedahnya subhana ketika Allah memperjalankan hambanya. Jadi kamu kalau mau menyangkal, tidak bisa menyangkal. Kenapa? Karena Allah sudah mendahulukan sifat subhananya gitu. Loh, kamu kok mau menyangkal? Allah ini zat pencipta, yang menciptakan kamu, yang menciptakan alam seisinya, bebas mau berbuat apapun. Kata Allah, bebas mau berbuat apapun. Kalau jare wong Indramayu niku, kita wong sugih bebas. Wong sugih ku bebas. Orang sing bisa nyalah-nyalah menang. Terima kasih. Wong alim niku ya bener. Apa nek ngomong kowe duwe dasar. Wong alim ku bebas. Kita duwe dasar pan ngomong apa bae ya duwe. Ora bisa disalah-salahkan. Kan Allah seperti itu, memberikan contoh seperti itu. Wa idharuhu, pendiharan atau
penampakan subhana, penampakan lafaz subhana wa tasdirul kalami lan ngawiti guneman mengawali kalimat. Tasdirul kalami mengawali kalimat apa? Mengawali kalamnya Allah. Subhanalladzi asra bi abdi itu. Bihi kelawan subhana iku litanzih krana arahe bersihaken, itu bersihaken. Misalnya orang yang beriman mau tidak percaya dibersihkan sama Allah, itu sudah didahulukan lafaz subhana. Mosok ya kon ora percaya kan maka manusia bisa bikin pesawat menerbangkan manusia dari sini ke Mekah 8-9 jam. Kalau Allah mau menerbangkan manusia dari sini ke Mekah dengan kecepatan yang melebihi dari kecepatan suara, melebihi dari kecepatan cahaya, boleh enggak? Bisa enggak? Yo boleh dan bisa dong pasti. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan suara. Allah yang menciptakan cahaya. Masuk akal kan? Ya, kalau dibilang masuk akal, masuk akal. Kalau nggak mau dibilang masuk akal, ya ada hal-hal di dalam agama itu yang tidak bisa irasional, yang tidak bisa rasional, jadi irasional. Benar apa betul? Benar kan? Banyak yang tidak bisa masuk akal kan? Ya contohnya laut asin dengan tawar bergabung. Di situ seperti barzahun la yabghiyan, nampak seperti benteng yang pembatas tapi tidak nampak. Nah mestinya kan air laut yang tawar, air laut yang asin dan tawar itu mesti gabung ya secara kimia ya. Betul kan? Contoh ini air putih tawar, tak kasih garam rasanya apa? Asin. Nah itu kan enggak, di Quran kan ada itu. Di surat apa itu? Ar-Rahman apa Waqiah? Itu kan ada. Nah itu maksudnya litanzi anil ajzi. Jadi perumpamaannya itu jelas sekali. Allah itu maha kuasa, maha agung, maha besar. Manusia yang hebat saja mampu menciptakan pesawat siluman yang kecepatannya melebihi kecepatan apa itu, saya kurang tahu, apa kecepatan suara. Masa Allah menciptakan makhluk yang melebihi dari kecepatan cahaya? Tidak bisa, tidak boleh, tidak mampu, sehingga dimuhalkan, dipemustahilan oleh orang-orang kafir. Kayak gitu. Maka dari itu peristiwa Isra ini harus diimani. Benar gak? Diimani. Kalau tidak iman, hukumnya maka dia keluar dari Islam atau disebut dengan murtad. Ini maka tadi saya menyampaikan bahwa di dalam agama ada hal-hal yang irasional, tidak bisa dirasionalkan. Gitu. Walaupun sebetulnya bisa saja dirasionalkan. Paham ya? Bisa saja gitu. Dengan mengambil perumpamaan. Contohnya kemarin saya buka surat An-Najm yang irasional. Tsumma dana fatadalla gitu. Ketika Nabi di Gua Hira, tsumma dana fatadalla. Malaikat Jibril menemui Kanjeng Nabi dengan mendekat, kemudian merunduk. Sedangkan dia ada di indah Sidratil Muntaha. Malaikat Jibril ada di Sidratil Muntaha. Mana? Paling pucuk, paling atas. Berapa besar itu? Irasional kan? Kamu mau bilang irasional, saya harus iman. Kenapa? Karena itu disebutkan di dalam Al-Qur'an. Disebutkan di dalam Al-Qur'an itu. Kemarin surat apa? An-Najm.
Kemarin di surat Al-Najm itu kan ada. Ya. Nah, kita buka. Contohnya An-Najm. In huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa. Yang mengajarkan Kanjeng Nabi itu adalah malaikat yang memiliki syadidul quwa. Apa namanya? Tegap perkasa dan kuat, sosok yang sangat tegap dan perkasa. Du mirratin pastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Dia ada di ufuk yang paling atas. Summa dana fatadalla. Pakana qoba qausaini, jaraknya malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad di Gua Hira mau memberikan wahyu. Qoba qausaini, berjarak dua busur. Busur tanah. Antara busur dan panahnya. Jaraknya sabira. Kalau narik panah paling ada sabira. Paling pirang jengkal. Ya, busurnya sama panahnya ditarik. Paling jauh seberapa? Pol. Ya paling hanya berapa hitungan berapa jengkal toh. Pakana qoba qausaini au adna, atau lebih dekat dari itu. Sedangkan dia malaikat Jibril ada di mana? Ufuk. Irasional kan? Irasional kan? Tapi harus diiman. Kenapa? Karena ada di dalam Al-Qur'an. Kalau nggak diimani, berarti kita murtad, nggak percaya terhadap kitabnya Allah. Itu loh. Fa'awha ila abdihi ma'awha. Ini tak sebutkan ya di luar surat Al-Isra, tapi tak sebutkan. Karena saya melihat Mi'raj, urija Nabi itu dinaikkan ke atas ke Sidratul Muntaha, itu tidak disebutkan di dalam surah secara jelas. Hanya ada petunjuk-petunjuk saja. Petunjuk misalnya seperti ini. Walaqad ra'ahu naslatan ukhra. Nabi walaqad lan nyekti temen wis ningali sapa kanjeng Nabi ing malaikat Jibril naslatan ukhra, pada kesempatan yang lain turun. Kalau dulu pernah ketemu dengan malaikat Jibril, kanjeng Nabi dalam rupa yang sangat tampan, bagus, rupa manusia. Lah, ketika di Nabi Gua Hira itu rupanya rupanya asli, sosok yang sangat besar dengan sayap yang jumlahnya 600 sekali ditempatkan ini mencakup seluruh dunia. Pingsan Nabi Muhammad melihat sosok, pada pengen melihat sosok malaikat Jibril alaihissalam yang sesungguhnya seperti itu. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Ini Sidratul Muntaha juga disebutkan. Jadi nggak boleh nggak iman, nggak percaya terhadap Sidratul Muntaha. Misalnya Sidratul Muntaha di mana? Ya di atas mana? Di paling atas. Kayak apa gambaran? Ya nggak usah dibayangkan kayak apa. Mau jenenge iman. Benar apa betul? Ya enggak? Iya kan. Al-jannata, surga ada. Iman jadi harus diimani, wong jannah surga ada, neraka itu ada. Gambarannya apa? Ya kayak begitu. Kalau manusia melanggar mlebu neraka ya dibakar, itu dibakar isinya pakai batu sama tulang manusia. Ya itu diimani. Jangan mustahil ya kan. Surga kayak begini, bidadarinya dilayani. Kok kayak mustahil? Ya gak bisa. Memang agama ini tidak semuanya bisa dirasionalkan, tapi harus diimani. Sampai kapan? Disebutkan di dalam Al-Quran sampai kapan kita mengimani? Beribadah kepada Allah hatta ya'tiyakal yakin, hatta
ya'tiyakal yaqin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Si Aisyah ini orang-orang dari ngapal Al-Quran takon surat apa itu? Wa'bud rabbaka ya'tiyakal yakin. Beribadalah kepada Tuhanmu sampai datang keyakinan. Benar benar. Hatta ya'tiyakal yakin. Iman itu yakin kan? Yakin. Tapi kalau iman tadi terhadap hal-hal yang irasional, yakin nggak? Yakin, tapi tidak penuh. Benar nggak? Nggak penuh kan? Masih ada keraguan kan? Kenapa? Karena belum lihat ada nggak ya siksa kubur itu ada nggak? Misalnya malaikat-malaikatnya Allah yang tugasnya masing-masing itu ada nggak? Gitu. Kan masih keraguan. Yaumil hisab ada nggak? Yaumil mizan ada nggak? Mizan yang timbangannya katanya sebesar dunia, yang timbangan satunya sebelah kanan, sebelah timur, satunya lagi sebelah barat. As-sirat yang terbuat jembatannya itu terbuat dari rambut terbelah menjadi 7. Itu kan diyakini tapi masih ada keraguan. Makanya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Keraguan itu nanti akan hilang seperti kau ibadah baik terus ibadah. Al-yakin ay ba'dal maut. Yakin itu nanti akan muncul setelah mati. Maksudnya apa Gus? Setelah mati. Kalau sudah mati nanti kamu kalau mengalami baru yang namanya hakul yakin. Jadi hakul yakin kamu sudah melewati ada siksa kubur, melewati ada dikumpulkan di padang mahsyar, melewati ada yaumil hisab, melewati ada yaumil mizan, melewati ada as-sirat, kamu masuk ke dalam surga, dikumpulkan bersama para anbiya, baru yakin. Kamu bertemu sama Allah, baru hakul yakin. Kalau sekarang ya baru yakin toh. Wis contoh ngene. Kan baru Hongkong beli. Tahu Hongkong nggak? Tahu Hongkong, ini kata Quraisy. Kamu tahu Hongkong? Tahu dari mana? Dari peta. Ya kan? Dari peta kan? Dari sekolah kan? Itu namanya ilmu yakin, dari pengetahuan sehingga menimbulkan keyakinan. Itu baru ilmu yakin. Ilmu yakin. Terus kamu tahu asam surya? Tahu. Aku wis mondok yang asam surya, wis ngerti kabeh. Duriya wis ngerti kabeh. Karena apa? Hakul yakin. Hakul yakin. Karena apa semuanya? Nah, nanti kamu akan mengalami hakul yakin ketika sudah mati. Makanya Allah dawuh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ai ba'dal maut, keyakinan itu nanti akan hilang keraguannya sama sekali. Kamu setelah mati akan mengalaminya. Baru sedikit ini ya. Eko litanzihi anil ajzi, membersihkan dari apes. Ya, apes itu karena apa namanya? Istihalahnya orang-orang kafir, pemustahilan orang-orang kafir sudah dibantah. Amma saking perkara dukira kang wis ditutur apa ma ba'du ing dalem ai ba'da usabbihu subhana, ba'du ai ba'da usabbihu subhana wa asro wasaro. Lafat asro wasaro, asro itu mengikuti wazan af'ala, wasaro itu wazan fa'ala.
Asra itu bermakna ta'diyah. Lawasaro itu bermakna apa? Jadi kalau ta'diyah itu kan wasaro maknanya manalah lazim. Ta'diyah itu maknanya memberangkatkan, ada awalan dan akhiran an. Nah, ini kalimatnya menggunakan asro. Jadi Nabi itu bukan berangkat sendiri. Wakilah disebutkan dalam sebuah hadis, Allah menanyakan kepada Kanjeng Nabi dalam peristiwa ini, ya, Kanjeng Nabi meminta bahwa peristiwa atau berangkatnya Kanjeng Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu dilindungi atau didahulukan dengan sifat kesuciannya Allah. Nah, ini bentuk penghormatannya Allah terhadap Kanjeng Nabi. Kenapa? Jadi peristiwa itu ketika Kanjeng Nabi cerita kepada para sahabat, ini tidak dianggap Nabi berbuat yang tidak atau berbuat palsu atau memberi informasi yang palsu, karena di situ ada sifat subhananya, ada sifat maha sucinya Allah. Itu loh. Bimana asairu, dengan mana asairu lumaku. Wayalan lan utawi lapat lail iku nusiba disandarkan ala dorfiyah keterangan. Berarti keterangan apa itu? Keterangan waktu, malam hari. Wa faidatuhu lan utawi faidahnya lain iku ad-dalalatu bitangkiri, yang ditunjukkan dengan menakirohkan lafaz lain. Jadi sengaja lafaz lail itu tidak menggunakan makrifat, tapi dengan bentuk nakirohnya, dengan maksud atau memiliki arti ala taklili muddatil isra, yaitu mensedikitkan waktu atau masa perjalanan isra. Gitu. Jadi lailan di situ menggunakan isim nakirah, tidak misalnya bi abdihi al-laila itu buatan misalnya, atau minal laili itu buatan, tapi menggunakan lailan dengan menakirahkan, maksudnya adalah bi taqlili muddatil isra, mensedikitkan waktu perjalanan malam. Kalau malam kan berapa malam ini? Misalnya jam 12 malam sampai jam sekian ada berapa jam. Itu tidak semuanya malam, tapi ba'dil lail, bahkan lebih sedikit dari itu. Ala taqlili muddatil isra wa lidzalika lan krana mengkono taklil, karena arahnya adalah untuk mensedikitkan waktu, maka dibaca quri'a minal laili. Quri'a minal laili ay ba'dihi lailan ay minal laili au ba'dihi lail. Ka qaulihi ta'ala wa minal laili fatahajjat bihi minal masjidil haram. Minal masjidil haram. Ya. Ini segini dulu aja ya. Ini tafsirnya luar biasa memang, masih banyak. Jadi memang harus dijelaskan. Sekali lagi, hukum mengimani Isra, hukum Isra itu wajib diimani. Bila tidak diimani, maka orang tersebut akan murtad. Ini sepakat semua para alim ulama, bukan kata saya, bukan. Sepakat para ulama bahwa hukum mengimani Isra itu adalah wajib. Jika tidak, maka dia dianggap murtad dari Islam. Tapi karena sedangkan Mi'raj ini ikhtilaf. Sebagian besar
tidak mengimani Mi'raj, ya, bukan kata saya, tidak mengimani Mi'raj tidak mengakibatkan murtad, karena secara sharih, secara jelas tidak dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Gitu. Dalam hadis saja ini juga terjadi banyak ikhtilaf mengenai Mi'raj itu sendiri. Nah, gitu. Tapi bagi golongan ahlu sunnah wal jamaah, mengimani Mi'raj juga tidak apa-apa, bagus, atau dibenarkan juga. Bagus ini dalam pengertian dibenarkan juga. Kenapa? Karena ketika Nabi Mi'raj ini kan peristiwa Nabi dari Masjidil Aqsa diberangkatkan ke Sidratul Muntaha. Walaupun kesannya mustahil, tapi pemustahilan atau kesannya irasional. Irasional ini banyak dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Jadi ada argumen-argumennya. Argumen Kanjeng Nabi yang bertemu dengan Allah. Argumen Kanjeng Nabi yang bertemu dengan para nabi. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Itu ketemu semuanya di tingkatan langit itu dari 1 sampai 7 ketemu semuanya. Tapi bagi yang tidak mengimani Mi'raj karena tidak disebutkan, ini tidak berdampak terhadap murtadnya seseorang. Begitu kata wakilah ulama. Tapi kalau Isra tidak diimani, ini hukumnya adalah murtad. Tadi lagi saya jelaskan seperti itu. Nanti keterangannya di sini juga ada. Kita berlanjut ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbi bil